Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungannya oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai letak luas dan batas wilayah Indonesia yang dipelajari pada geografi kelas 11 SMA. Letak luas dan batas wilayah Indonesia menjadi bagian dari bab Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia sebagai poros maritim dunia ada beberapa poin-poin tertentu atau sebabnya. Salah satunya lokasi pola Indonesia yang mencakup letak luas dan batas wilayah Indonesia. Indonesia sendiri memiliki luas wilayah yang memanjang atau horizontal dan terdiri dari ribuan pulau, baik besar maupun kecil. Kita akan membahas mengenai letak geografis Indonesia dan letak posisi geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia bisa diketahui melalui daerah sekitarnya atau wilayah sekitarnya, sedangkan posisi geografis Indonesia diketahui dari garis lintang dan garis bujur yang dimiliki Indonesia. Pertama, kita akan membahas mengenai letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia berbatasan dengan dua benua dan dua samudra. Di bagian utara, Indonesia akan berbatasan langsung dengan benua Asia, sedangkan di bagian selatan, Indonesia akan berbatasan benua Australia. Di bagian timur, kita akan berbatasan dengan Samudra Pasifik. Dan di bagian barat, kita akan berbatasan dengan Samudra Hindia. Letak geografis Indonesia juga bisa dikatakan letak relatif. Letak geografis Indonesia juga memiliki kelebihan atau keuntungan pada aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek budaya. Dari segi ekonomi, Indonesia terletak pada jalur perdagangan internasional, dan Indonesia memiliki keterkaitan dengan negara-negara tetangganya seperti Singapura, Cina, dan Thailand yang merupakan negara dengan kemampuan ekonomi yang bagus. Selain itu, pada aspek sosial, kita pada letak geografis Indonesia mempunyai kemudahan dalam menjalin hubungan sosial seperti dengan negara Australia ataupun negara-negara yang ada di benua Asia. Selain itu, pada aspek budaya, kita bisa memiliki akulturasi budaya dari budaya-budaya negara yang ada di sekitar Indonesia. Hal itu akan menambah kekayaan budaya Indonesia. Berikutnya, kita akan membahas mengenai posisi geografis Indonesia yang diketahui melalui garis bujur dan garis lintang. Garis bujur dan garis lintang sendiri merupakan garis khayal. Garis lintang merupakan garis memisahkan bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Sedangkan garis bujur merupakan garis khayal yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Jadi, garis lintang itu secara horizontal dan garis bujur secara vertikal. Nah, secara astronomis, letak Indonesia 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan, dan berada pada 95 derajat bujur timur hingga 141 bujur timur. Titik 6 derajat lintang utara Indonesia berada di Pulau W yang merupakan bagian dari Provinsi Aceh. Sedangkan letak 11 derajat lintang selatan berada di Pulau Rote. Sedangkan titik 95 derajat bujur timur berada di bagian barat Pulau Sumatera. Untuk 141 derajat bujur timur berada pada Merauke yang termasuk pada Papua. Indonesia juga dilalui garis ekuator atau garis khatulistiwa, yaitu garis lintang 0 derajat. Indonesia terletak pada interval 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Hal itu menyebabkan Indonesia lebih lama disinari oleh sinar matahari, sehingga kondisi suhunya lebih hangat dibandingkan negara-negara yang ada di lintang tinggi. Hal itu yang menyebabkan Indonesia termasuk ke dalam iklim tropis. Iklim tropis menyebabkan Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Sedangkan garis bujur mempengaruhi pembagian waktu di Indonesia. Pembagian waktu di Indonesia sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur.
dibagi menjadi tiga bagian waktu, yaitu waktu Indonesia bagian Barat, waktu Indonesia bagian Tengah, dan waktu Indonesia bagian Timur. Nah, hal itu pembagiannya berdasarkan GMT atau mengacu pada Greenwich. Jadi pertambahannya 7 jam untuk waktu Indonesia bagian Barat, 8 jam untuk waktu Indonesia Tengah, 9 jam untuk waktu Indonesia bagian Timur. Nah, bagiannya ini tidak serta-merta ditarik garis lurus. Ada beberapa provinsi yang harus menyesuaikan dengan perbedaan waktu yang ada. Waktu Indonesia bagian Barat meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan Provinsi Kalimantan yang lain seperti Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan termasuk pada waktu Indonesia bagian Tengah. Selain itu ada Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Sedangkan untuk bagian waktu Indonesia Timur terdiri dari Papua dan Maluku. Contohnya, saat ada seseorang yang berada di Jakarta pukul 6, berarti seseorang yang ada di daerah Samarinda atau Balikpapan berada pukul 7. Sedangkan orang yang ada di Papua berada pada pukul 8. Nah, itu contohnya. Berikutnya ada luas dan batas wilayah Indonesia. Luas wilayah Indonesia sendiri mencapai 8,3 juta km persegi menurut Badan Informasi Geospasial dan memiliki 16.056 pulau, terdiri dari pulau besar dan kecil. Secara keseluruhan, wilayah Indonesia didominasi oleh wilayah perairannya. Dengan luas mencapai 8,3 juta km persegi, Indonesia termasuk 7 negara terbesar di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Tiongkok, Brasil, dan Australia. Meskipun memiliki wilayah yang luas, Indonesia juga mengalami masalah, yaitu kurang optimalnya koordinasi pusat dan daerah, konflik wilayah dengan negara tetangga, dan rendahnya kesejahteraan rakyat yang berada di perbatasan. Kemudian mengenai batas-batas wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia sangat luas, sehingga memiliki batas-batas wilayah tertentu yang berada di ujung-ujung kepulauannya atau ujung-ujung perairannya. Nah, wilayah Indonesia banyak berbatasan dengan negara-negara lain, seperti daratannya berbatasan dengan 3 negara, yaitu Pulau Kalimantan yang berbatasan dengan negara Malaysia, Papua berbatasan dengan negara Papua Nugini, Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Di wilayah perbatasan sering terjadinya konflik. Contohnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dulunya merupakan bagian dari Indonesia. Tetapi setelah adanya keputusan dari Mahkamah Internasional, Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan menjadi bagian dari negara Malaysia. Berikut ini batas-batas wilayah Indonesia. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah utara. Di sebelah utara, wilayah laut Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah laut Malaysia. Selain itu juga berbatasan dengan laut Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Batas wilayah laut kadang-kadang tidak jelas sehingga sering menimbulkan sengketa wilayah perbatasan. Seperti halnya konflik yang terjadi di Laut Natuna. Untuk batas-batas wilayah Indonesia sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan laut tetangga yaitu laut milik India. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan untuk batas-batas wilayah Indonesia bagian timur, wilayah daratan Indonesia langsung berbatasan dengan negara Papua Nugini. Indonesia dan Papua Nugini sudah menyepakati batas-batas tertentu yang memisahkan kedua wilayah tersebut. Nah, yang terakhir ada batas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan. Ada wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Timor Leste yaitu Nusa Tenggara Timur. Selain itu, wilayah Indonesia bagian selatan yang berbatasan ada Laut Indonesia yang berbatasan laut dengan Laut Australia. Sekian pembahasan mengenai letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.